Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar urusannya. Dan di sini saya akan kembali mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Pi Network yang terbaru lagi. Nah, karena di sini kita akan memasuki bulan Maret, tentu saja di sini akan ada bermacam-macam informasi yang menarik berkaitan dengan proyek Pi Network yang dinantikan agar segera open mainnet ya oleh seluruh komunitas di seluruh negara di dunia ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam updating terbaru dalam layar beranda, nah di sini remember to complete mainnet checklist, artinya di sini untuk pihak core team mengingatkan remember ya untuk mainnet checklist, dan mungkin di sini bisa memberitakan semacam kisi-kisi apakah di sini akan terjadi KYC massal dan akan terjadi semacam informasi transisi dari enclosed mainnet ke dalam open mainnet. Tentu saja di sini kita harus mengulas dan membahasnya ya rekan-rekan. Nah, di sini sebagai bentuk informasi karena kita juga ikut mining daripada project yang sangat fenomenal ini. Dan di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini ada dua arahan, yaitu watch video, kemudian juga ada checklist atau mainnet checklist. Bagi rekan-rekan yang sebelumnya ya, nanti bisa dicek saja dalam informasi mainnet di sini atau bisa dicek di sini ya. Nah, di sini nanti keterangannya seperti berikut ya. Bagi rekan-rekan sekali lagi yang masih pemula, nah yang masih pemula ataupun yang sudah lama ya dan masih belum melengkapi mainnet checklist, segera dilengkapi. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum melakukan KYC atau belum mendapat undangan KYC ya, nah di sini sabar saja, ditunggu saja, pasti akan tiba gilirannya. Karena di sini admin atau saya pribadi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun ya, kemudian baru mendapatkan undangan KYC. Dan di sini alhamdulillah sudah lolos, meskipun sempat tertunda sampai 1-2 bulan ya. Akhirnya di sini sudah terapprove dan juga sudah melakukan proses migrasi koin ke dalam saldo di mainnet. Kemudian di sini masih menunggu daripada migrasi koin ke mainnet ya. Ini kalau kita lihat atau menurut akun daripada admin di sini ya, dan di sini dalam menunggu ini lebih dari 1 bulan ya, saldonya masih belum masuk di sini. Jadi untuk rekan-rekan yang masih macet dan lain-lain tidak perlu khawatir ya. Yang pasti diikuti saja step by stepnya. Kemudian sebelum itu rekan-rekan ya, yang mungkin jangan sampai lupa, jangan sampai salah pada saat pembuatan prasasti atau membuat dompet wallet ya, pastikan prasasti rekan-rekan semuanya itu disimpan di tempat yang aman ya, atau dicatat dengan catatan yang kecil atau di catatan yang rapi ya, disimpan di lemari atau di dekat ijazah. Yang pasti dicatat yang benar ya, itu adalah kode prase. Dan di sini merupakan dompet non penahanan yang mana terdesentralisasi dan tidak bisa dipulihkan ketika kunci atau prase itu hilang atau lupa. Jadi di sini adalah kelemahan daripada terdesentralisasi ya. Jadi dompet-dompet semacam ini hampir sama dengan dompet MetaMask, Trust Wallet dan lain-lainnya atau Bitcup sekalipun. Ketika prasenya hilang ya, kita tidak memiliki akses untuk menuju ke aset kita atau ke rumah kita ya rekan-rekan. Jadi ini harus saya tegaskan agar disimpan, dicatat ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang memiliki spesifikasi handphone atau smartphone ya yang mumpuni untuk memungkinkan adanya fingerprint, kemudian menggunakan handphone yang baru ya, jangan menggunakan handphone yang sudah di root atau yang sudah servis-servisan untuk melakukan semacam sidik jari ya. Nah, karena di sini untuk sidik jari itu harus bersifat aman ya. Jadi pastikan handphone rekan-rekan itu biasanya atau handphone yang dibeli dari baru ya rekan-rekan, bukan handphone second ya, mungkin kurang lebih seperti itu, atau handphone yang belum di root. Nah, ini untuk keamanan rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini langsung saja kita ke informasinya ya. Di sini ada watch video. Nah, kita coba mengulas. Nah, kita diarahkan pada halaman saluran YouTube resmi dari pihak core team. Pi Network sudah diikuti 1 juta pengikut ya, dan ini updatingnya 10 jam yang lalu. Ini masih baru, masih hangat berkaitan dengan mainnet checklist remember. Nah, kita bisa cek and recheck dan bisa diterjemahkan ya. Nanti rekan-rekan yang ingin menerjemahkan bisa diklik bagian pengaturan di sini ya, kemudian tinggal diklik yang bagian teks, kemudian pilih yang terjemahan otomatis, kemudian pilih yang bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ketika di play di sini akan muncul dengan bentuk bahasa Indonesia translate. Rekan-rekan juga bisa Nah, di sini saya akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang informasi penting yang ada di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk awalnya Anda ekosistem Pi mainnet tertutup
Nah, di sini keterangannya sebagai berikut ini rekan-rekan, kita coba mengulas dari awal ya. Hai Pionir, selamat datang kembali. Hari ini kami akan melalui daftar periksa mainnet yang penting untuk diselesaikan sebelum saldo transfer Pi Anda dapat diantrekan ya untuk migrasi mainnet. Dengan cara ini Anda dapat bergabung dengan ekosistem Pi mainnet tertutup ya, tempat Pionir dengan Pi asli di dompet Pi. Mereka dapat membeli barang dan jasa dengan Pi mereka. Di sini ditegaskan ya bahwa kita masih berada dalam fase enclose mainnet, dan untuk rekan-rekan yang mungkin sudah lolos KYC ya ataupun yang belum, nanti bisa diselesaikan untuk daftar periksa mainnet dan kita bisa bertransaksi dalam fase enclose mainnet sebelum nanti akan terjadi open mainnet. Nah, kemudian di sini yang pasti rekan-rekan nanti tinggal masuk saja bagian mainnet info di sini ya. Saya rasa di sini rekan-rekan sudah paham semuanya. Nah, kemudian di sini kita coba lagi ya rekan-rekan. Nah, di sini dalam pembuatan frasa sandi yang paling penting dan diingatkan sekali lagi oleh core team ya, harap ingat untuk menyimpan frasa sandi agar kami kembali aman ya. Nah, kemudian di sini sehingga Anda tidak kehilangan atau melupakan dan tidak ada orang lain yang memilikinya. Nah, akses ke sana ya, atau akses ke dalam dompet rekan-rekan semuanya. Kemudian setelah itu nanti setelah rekan-rekan sudah menyimpan frasa sandinya, rekan-rekan tinggal melakukan semacam lockup ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sekali lagi yang ingin saya tegaskan ya untuk rekan-rekan yang menyimpan frasa sandi rekan-rekan ya, ataupun yang belum menyimpan, nanti rekan-rekan wajib menyimpannya karena di sini bersifat non penahanan. Artinya dompet di sini bersifat non penahanan ya, dan di sini catatan atau frasa sandi ketika hilang atau lupa nanti tidak bisa dipulihkan ya rekan-rekan. Jadi di sini informasi yang sangat penting sekali berkaitan dengan frasa sandi rekan-rekan semuanya. Nah, di sini juga disebutkan ya, ketika rekan-rekan kehilangan wallet, itu sama artinya dengan rekan-rekan kehilangan koin Pi ya, atau kehilangan frasa sandi di sini. Jadi dipastikan nanti dicatat saja. Kemudian di sini melalui saluran YouTube-nya ya, kita bisa melihat berbagai macam komentar demi komentar yang ada dari seluruh dunia berkaitan dengan informasi updating resmi dari core team. Di sini ada yang berkomentar ya, silahkan buka KYC massal dan jangan selalu memilih pengguna baru di KYC acak. Harap pertimbangkan semua pengguna lama yang sabar menunggu slot KYC yang telah menabang bertahun-tahun ya. Kemudian di sini juga ditanggapi melalui banyak sekali yang membalas tentang hal tersebut ya. Nah, saya rasa di sini untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan KYC ya, ini juga banyak sekali rekan-rekan dari berbagai negara yang memang juga belum mendapat KYC, karena di sini memang untuk KYC-nya masih bersifat acak ya, dan juga tergantung daripada validator manusia yang memvalidasinya. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kita bisa mencoba menerjemahkannya. Saya telah melewati daftar cek sepenuhnya. Kemudian di sini tim Anda bekerja dengan sangat keras ya. Jadi di sini juga sangat dihormati untuk pihak core timnya. Kemudian juga ada yang berkomentar dalam bentuk bahasa Vietnam dan lain-lain. Nah, artinya di sini untuk project daripada Pi Network sedang dinantikan agar segera open mainnet. Kemudian di sini pihak core team malah memberitakan informasi reminder ya, atau mengingatkan kembali kepada kita untuk daftar periksa mainnet ya rekan-rekan. Jadi di sini mungkin akan terjadi semacam informasi penegasan ya berkaitan dengan informasi yang sudah diberitakan oleh saluran media dalam Twitter resmi core team beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini kalau kita lihat dalam Twitter resmi dalam updating core team ya. Nah, di sini ada updating 6 jam yang lalu berkaitan daftar periksa mainnet ya. Kemudian di sini juga ada updating 1 hari yang lalu, ini yang update cukup mantap ya. Nah, di sini pelopor Anda layak mendapatkan pengalaman eksklusif Web3 ya, Web 3.0 yang mengutamakan orang biasa. Artinya di sini untuk orang-orang awam, orang-orang pemula, orang-orang biasa ke depan nanti bisa mengakses Web 3.0 ya, pengalaman yang eksklusif. Kemudian nanti di sini juga ada semacam aplikasi terdesentralisasi DApps ya. Dan rekan-rekan semuanya itu bisa menikmati ini semua tentunya di sini ketika nanti sudah dibuka untuk aplikasi ekologi tersebut ya rekan-rekan. Dan di sini sedang dikembangkan dan sedang ada event hackathon yang akan segera berakhir. Nah, kemudian di sini sangat mantap sekali ya. Meskipun di sini rekan-rekan juga harus sedikit untuk menunggu ya, atau sabar dengan masalah atau hal tersebut. Tapi di sini langsung diinformasikan oleh pihak core team di awal ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan nanti silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.